Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 6 Februari 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 6 Februari 2023. Orang ini masih mencintaimu, orang ini masih menganggap kamu satu-satunya yang dia cintai, yang dia harapkan, yang bisa membuat dia bahagia ya cuman kamu. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh sangat menyukai kamu karena kamu orang yang menggembirakan ya, orang yang membuat dia bahagia. Dan menurut dia kamu itu pantas untuk dia cintai. Hanya saja orang ini kayak lagi menunggu waktu yang tepat ya untuk dia melakukan suatu action untuk menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Ya, nampaknya ini tentang rekonsiliasi, dia ingin balikan dengan kamu, dia ingin memperbaiki hubungannya lagi dengan kamu, ya. Eh, Namun kayaknya lagi dia tunda karena ada masalah finance dan karir ini yang masih menghambat dirinya untuk segera merealisasikan kembalinya dia ke kamu, kayak gitu ya. Tapi orang ini sering menyebut-nyebut namamu di dalam doa, di dalam afirmasi, di dalam visualisasi seperti itu ya. Orang ini sering memohon kepada Tuhan untuk memberikan jalan agar kalian itu bisa bersama gitu ya. Orang ini masih mengharapkan kamu karena orang ini masih ketergantungan sama kamu. Orang ini masih sangat-sangat mengharapkan kamu. Oke, dia tahu bahwa dia selama ini udah keterlaluan banget sama kamu. Dia tahu dialah yang selama ini sebenarnya yang salah atas hubungan ini, tapi dia selalu menumbalkan kamu ya, menuduh kamu ya, selalu memojokkan kamu bahwa kamulah yang salah gitu ya. Dan menurut dia kamu dan dia itu masih muda, sehingga menurut dia tidak perlu terburu-buru untuk membuat hubungan ini tuh berkomitmen atau hubungan ini tuh terjalin ya. Ikuti proses seperti itulah ya intinya. Orang ini tuh tidak mau terburu-buru karena menurut dia masih banyak waktu seperti itu. Oke, dia bersyukur dengan mengenalmu, dia lebih lebih spiritual ya, mungkin lebih rajin beribadah, rajin berdoa ya, banyak melakukan amalan-amalan seperti itu. Bahkan di sini memintamu dalam doa juga bentuk dari spiritual yang dia lakukan ya. Banyak hal yang bisa mengingatkan dia terhadap kamu. Jadi di sini tuh kayak dia itu tidak dibiarkan untuk tidak selalu memikirkan kamu ya. Walaupun dia mencoba untuk melupakan kamu, hal-hal di sekitar dia itu mampu
mengingatkan kembali, eee, mengingatkan dia kembali tentang kamu gitu. Jadi di sini banyak hal yang mengingatkan dia tentang kamu. Jadi dia tidak bisa melupakan kamu. Dia berharap kamu dapat memaafkan dia suatu hari nanti ya, atas kesalahan-kesalahan dia, atas kebohongan-kebohongan dia, atas kelakuan dia, perilaku dia gitu ya, tindakan dia. Dia berharap kamu nanti bisa memaafkan dia karena dia tahu sekarang nih kamu kamu tuh lagi marah gitu sama dia, lagi mendiamkan dia, lagi tidak apa ya, tidak care sama dia kayak gitu. Orang ini nampaknya sedari dulu ya, sedari kamu bertemu atau berkenalan dari orang ini manipulatif, orang ini tidak jujur, tidak terbuka atas perasaan dia ke kamu, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu, banyak yang dia sembunyikan dari kamu. So, aku lihat orang ini, sebenarnya ingin jujur, tapi kalau aku lihat kayak nggak ada keberanian gitu untuk, berkata jujur dan, apa namanya, bersikap terbuka sama kamu, ya. Entah apa, mungkin banyak hal kali ya yang dia tutup-tutupi dari kamu sehingga dia kayak nggak berani untuk, mmm, berkata jujur dan terbuka. Terus itu juga, aku lihat di sini sebenarnya dia itu sedari awal ya, sedari awal itu menganggap kamu sosok seseorang yang sangat menyenangkan ya, dan dapat dipercaya. Cuman mungkin ya orang ini tuh tidak bisa terbuka pada banyak orang atau tidak gampang terbuka pada banyak orang sehingga, mmm, sedari awal bertemu dengan kamu, orang ini tidak terbuka dan tidak bisa terlalu jujur sama kamu. Tapi kalau aku lihat di sini seiring berjalannya waktu ya, orang ini perlahan-lahan ya menyadari akan tindakan dia yang berpikiran bahwa, cinta itu hanya sebuah perasaan gitu ya, sehingga ya nggak perlu apa ya, berikan effort atau ini, apa, terbuka dan jujur ini gitu ya. Dan aku lihat di sini, seiring berjalannya waktu dan setelah banyak ya, banyak yang telah dilalui, orang ini tersadar ya bahwa dalam suatu hubungan itu memang harus ada, perjuangan, pengorbanan, dan kerjasama dari kedua belah pihak, kalau memang hubungan ini mau, berjalan dalam jangka waktu panjang. Sehingga kalau aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk, mengajak kamu sama-sama, "Yuk kita, mmm, apa ya, bekerja sama untuk membuat hubungan ini berjalan dengan, apa, jangka panjang," kayak gitu ya. Orang ini tuh menginginkan, apa ya, ya sama-sama kerja sama
menginginkan kerjasama dengan kamu untuk sama-sama kita berkorban dan berjuang untuk hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini sejujurnya dari awal saat dia perlahan-lahan kenal kamu, orang ini tuh ada keinginan untuk menjadikan kamu pasangan hidup dia gitu loh ya. Dia ingin apa ya, melakukan eh, effort, ingin melakukan tindakan atau ingin segera melakukan pertunangan atau pernikahan dengan kamu. Hanya saja kamu dan dia ini sering sekali, bukan hanya sering tapi memang kadang kali ya, kalian ini banyak kesalahpahamannya. Kalian ini apa ya, banyak juga perselisihannya. Bahkan juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, inilah yang membuat sering kalian itu bertengkar, berselisih paham ya. Dari sudut pandang kalian sudah berbeda. Terus itu juga ada yang seseorang di sini yang kalau berucap atau berkata-kata itu terlalu menyakitkan, terlalu belak-belakan, sehingga ini juga yang membuat dia itu masih apa ya, belum bisa untuk merealisasikan keinginan dia. Salah satunya ya, nggak pure gara-gara ini juga, tapi salah satunya seperti ini. Mhm. Dan juga seiring berjalannya waktu ya, setelah sekian lama kalian menjalani hubungan ini, karena di sini kan orang ini tuh tidak ada kejujuran dan tidak ada keterbukaan ya, sehingga eh, apa ya, seiring berjalannya waktu hubungan ini tuh kayak monoton, hubungan ini tuh kayak mulai apa ya, sedikit demi sedikit hilang gitu loh, gairah ya, gairah untuk memperjuangkan cintanya itu kayak hilang gitu loh, gairah cintanya itu sedikit demi sedikit hilang gitu ya. Sehingga inilah yang membuat sekarang tuh hubungan kalian kayak ingin maju tapi nggak ada pergerakan, ingin meninggalkan tapi tidak rela, seperti itu ya keadaannya. Nah, terus itu juga di sini em, ada situasi yang selalu berulang dari masa lalu gitu ya. Jadi ada seseorang yang tidak mau berubah dari masa lalu sehingga melakukan tindakan yang selalu berulang gitu. Dan inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya tuh tidak ada perkembangannya, tidak ada kemajuannya gitu ya. Karena masih ada seseorang yang mempercayai atau eh, menunjukkan sesuatu yang sama seperti dulu gitu ya. Entah ini perilaku, pemikiran, perspektif atau apa. Tapi ini kayak tidak berubah gitu loh dari yang dulu gitu. Mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan itu diulangi lagi seperti itu. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia memang lagi benar-benar fokus pada finance ya, pada keuangan. Dia benar-benar lagi menstabilkan keuangan. Keadaan dia secara finance ini lagi tidak seimbang ya, sehingga orang ini benar-benar lagi mengusahakan kehidupan dia stabil. Mungkin juga ada yang lagi apa ya, mengusahakan bisa membayar hutang piutang atau membeli rumah ya. Jadi membayar cicilan rumah atau membeli rumah atau membeli apa sesuatu gitu. Intinya di sini orang ini sedang mencoba menstabilkan hidup dia secara finance dan karir ya. Maka dari itu orang ini tuh belum bisa untuk fokus pada hal percintaan atau pada kamu gitu. Terus itu juga eh, kayak semacam dia ini juga percaya loh sama kamu bahwa kamu pun saat ini juga butuh untuk waktu sendiri ya,
waktu masing-masing gitulah ya. Kamu dengan dia ini butuh waktu masing-masing untuk menstabilkan dan meningkatkan finance ya, dan juga karir di sini. Sehingga orang ini ya dengan seenaknya atau dengan sesuka hati dia menarik diri dari kamu atau ya tidak memfokuskan pada kamu, karena pun dia kayak melihat kamu pun butuh untuk menstabilkan keuangan kamu, kehidupan kamu, mencapai karirmu yang kamu inginkan atau mencapai cita-citamu seperti itu ya. Jadi bisa dibilang apa ya? Orang ini kalau dibilang egois ya, iya egois. Tapi dia memandang hidup ini jauh ke depan gitu loh ya. Orang ini lumayan untuk memandang masa depan dia itu cukup jauh ya, karena memang apa ya, orang ini tuh kalau bisa dibilang ya ambisi ada ambisi. Terus itu juga ya memang dari keinginan hati, mmm, ingin kehidupannya stabil terlebih dahulu, dan memang orang ini hidup dia itu lebih berfokus pada karir. Sehingga mungkin inilah yang membuat kamu sering tampak diabaikan ya, tidak diperhatikan oleh dia, karena menurut dia kalau hidup dia itu sudah stabil secara keuangan, dia itu mampu melakukan segalanya. Harga diri dia itu kayak meningkat gitu ya, dan kepercayaan diri dia itu apa ya, bisa enak gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat memang orang ini tuh hidupnya itu dipenuhi dengan hal materi yang harus dia penuhi, kayak gitu. Ya, yang harus dia apa ya, yang harus dia stabilkan, kayak gitu ya. Dan saat ini tuh orang ini sedang menunda ya untuk apa ya, untuk memfokuskan pada hubungan kalian. Kenapa? Karena masih ada rasa keraguan dalam diri dia yang apa ya, yang masih bergeming gitu ya di pikiran dia. Karena gini, orang ini itu dulu selama ini dia itu pernah berbohong sama kamu, banyak rahasianya dengan kamu. Terus itu juga mungkin pernah selingkuh dari kamu, pernah menipu kamu. Terus itu juga mungkin dulu semua itu terjadi gara-gara mungkin dia juga gampang banget terpengaruh oleh pihak lain, kayak gitu ya. Gampang terpengaruh dengan gosip-gosip seperti itu. Sehingga orang inilah yang menghancurkan hubungan ini, yang membuat hubungan ini stuck, yang membuat hubungan ini itu secara garis besarnya dialah yang apa ya, bermain api gitulah ya, yang membuat masalah gitu. Makanya di sini di kartu awal nih yang ingin dia katakan, I know that I crossed the line to you. Aku tahu aku telah keterlaluan. Nah, keterlaluannya itu ini. Ya, dia pernah selingkuh, dia pernah berbohong, banyak rahasianya, pernah menipumu, terus itu gampang banget termakan gosip gitu ya orang ini. Sehingga orang ini tuh saat ini tuh kalau aku lihat sudah sadar atas tindakan-tindakan yang salah dia ke kamu, dan aku lihat di sini dia malu banget sama kamu. Dia menyesal banget atas tindakan dia dulu ke kamu ya, yang tidak percaya padamu, yang menduakan kamu, mengkhianati kamu, penuh dengan rahasia, tidak terbuka seperti itu. Aku lihat di sini orang ini tuh benar-benar malu sama kamu, benar-benar menyesal ya sama kamu, dan kalau aku lihat juga di sini sejujurnya orang ini tuh pengen banget ngobrol sama kamu, pengen banget menghubungi kamu, pengen banget. Cuman karena keadaan dia itu nih, selain harga diri dia belum stabil di sini karena finance ya, orang ini tuh menganggap bahwa kalau finance dia stabil baru dia merasakan adanya kepercayaan diri yang kuat. Selain dari kepercayaan diri dia lagi tidak kuat di sini ya, terus itu juga masih ada rasa bersalah dari dia. Inilah yang membuat dia belum bisa apa ya?
pede gitu ya, untuk berkomunikasi dengan kamu gitu. Jadi mengapa sampai detik ini tuh orang ini menghilang, tidak ada komunikasi ya, atau mendiamkan kamu ya karena ini belum ada rasa kepercayaan diri dia, belum ada kestabilan dalam hidup dia yang membuat dia merasa yakin gitu ya, untuk apa ya, menawarkan diri atau bertanggung jawab atas hidupmu, kayak gitu, atau berkomitmen dalam hidupmu gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus ya. Oke, kalau nggak salah waktu itu ada deh yang komen ya, eh, pengen minta pakai apa? Hmm, huruf ya, pakai huruf gitu. Oke, untuk inisial aja ya. Ada A di sini, ada R, ada G, terus W, ada F, L. Ini inisial aja. Kalau misalkan dari inisial, kemudian dari zodiak tidak ada di pembacaan ini, tapi ceritanya ya sama dengan keadaan kalian ya, it's okay. Eh, ini bisa resonate untuk kalian, tapi ya maksudnya nggak usah ini ya, nggak usah berpatokan sama ini. Kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian ya maka ini memang energi kalian. Jadi tidak usah dibuat pusing, oke? Okay? Oke. Okay. ARGB WFLODTYE. Oke, cukup ya. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.